Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di pagi yang ceria ini hari Senin. Sekarang sih hari Senin mulai bekerja ya. Jadi kita ketemu lagi sahabat sejati RSUD Cilengsi di podcast Brownie Teres, yaitu ngobrol manis sehat tentang seputar RSUD Cilengsi dok. Kita penyuluhan. Nah, sahabat RSUD Cilengsi, hari ini saya ditemani sama Dokter Silvi yang gak asing lagi bagi saya karena dari dulu beliau sudah ada di RSUD Cilengsi. Wah, maka dok, diperkenalkan dulu ya, silahkan. Terima kasih Bu Dia. Iya. Sahabat RSUD Cilengsi. Iya. Saya Dokter Silvi, dokter spesialis kulit dan kelamin di Poliklinik RSUD Cilengsi. Apa lagi Bu Dia? Oke. Dokter Silvi ini perlu diketahui ya, sahabat RSUD Cilengsi, beliau di sini dari tahun berapa ya dok ya? 2013 dari sini. Nah ya, dokter umum dulu. nah ya makanya saya ketemu Dokter Silvi ini dulu waktu dokter umum. Beliau udah ada di sini dan beliau itu nama lengkapnya ya Dokter Silvia Wilviestra, spesialis SPDV itu apa? Spesialis dermatologi SPKK. Nah makanya dulu itu kan kalau saya lihat dokter Ani itu SPKK, sekarang spesialis dermatologi. Venerologi. Oh, Jadi semuanya akan venerologi. digabung menjadi spesialis dermatologi venerologi. Oke, iya beliau lahirnya di Solok ya dok, 27 Agustus 81, jadi lebih tua saya. Ya, terus beliau juga sekarang tinggalnya di Villa Nusa Indah ya dok ya. Dokter juga, dokter umumnya di Yarsi ya. Dokter umumnya rumah sakit ini. Oh itu dulu riwayat kerja. Oh, riwayat kerjanya Padang Panjang. Oke, jadi panjang sekali ya dok ya. Intinya sekarang beliau ini di RSUD Cilengsi sama rumah sakit Tamrin ya dok ya. Oke, cukup ya perkenalannya, sudah kenal kan? Kalau memang misalkan sahabat sejati RSUD Cilengsi, kalau yang memang sudah suka berobat ke rumah sakit, berarti udah kenal beliau ya. Karena beliau itu praktek di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Ya, oke, kita hadir di acara podcast hari ini. Kami akan membawakan seputar tentang kusta atau lepra ya. Kenapa sih kok sekarang membahasnya tentang lepra atau kusta? Karena kemarin itu kita tanggal 29 ya dok ya. 29 Januari itu diperingati sebagai Hari Kusta Sedunia. Makanya kita angkat tema Hari Kusta. Makanya untuk sahabat sejati RSUD Cilengsi, kalau yang mau tahu tentang kusta atau lepra, silahkan stay tune ya, stay tune di IG Live RSUD Cilengsi. Oke dok, sebelum lanjut nih menunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputar IG Live kita, dokter bisa menceritakan tentang keberadaan kusta di negara kita tuh bagaimana? Kalau saya dulu kan waktu di puskesmas itu tahunya tuh lepra, kusta. Kalau di masyarakat mungkin lepra ya kebanyakannya. Nah, silakan dokter menceritakan apa kasus-kasus di kita dan mungkin di RSUD Cilengsi sendiri itu udah pernah belum? Apakah yang rawat jalan atau yang dirawat inap, kasusnya seberapa banyak? Silakan dok. Oh, terima kasih Bu Dia. Iya, oke dok. Kita pertama kali harus tahu dulu kusta itu ya Bu Dia ya. Kusta itu atau lepra atau morbus Hansen, itu adalah infeksi kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae ya. Oke, dokter bisa lebih kencang sedikit. Jarang soalnya Bu Dia. Iya. Jadi gini. Gimana dok? Penyakit ini, infeksi bakteri ini menyerang kulit, kemudian juga mukosa dari traktus respiratoris atas, dan juga sistem saraf, juga oleh menyerang saraf perifer. Nah, jadi kusta ini biasanya kalau di masyarakat tampak itu tampak bercak
Indonesia itu masih menjadi peringkat ketiga dunia setelah India dan Brazil. Yaitu pada tahun Januari 2022 kemarin itu datanya data pasien baru kusta kita itu yang kusta yang masih aktif itu kira-kira 13 ribuan gitu. Di Indonesia ya? 13.487 kasus. Sedangkan kasus barunya itu terhitung 7 ribuan. Saya lupa angka pastinya. Cuman untuk data yang di Jawa Barat saya nggak dapat. Dan untuk di Indonesia itu ada 6 provinsi yang terbanyak. Itu diantaranya adalah Papua Barat, Papua Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. Oh, jadi lumayan banyak ya dok. Mungkin kita tuh paling banyak karena ini kalau dilihat dari cerita dokter, kalau kusta itu kan menyerangnya kulit ya dok, pastinya ya. Kulit, saraf perifer. Saraf perifer. Oke, dan yang paling banyak itu mungkin di sekitar Papua sana ya dok ya. Ada 6 provinsi yang terbanyak di Indonesia, tapi yang lain juga ada ya. Dan nilai rata prevalensi itu kira-kira 0,5% per 10.000 penduduk. Oh gitu. Nah itu dok, kalau misalkan kalau yang saya tahu sih ternyata kan biasanya karena ini sakit kulit itu dan ternyata penyebab lepranya tadi kan apa, Mycobacterium leprae ya, bakteri ya. Jadi ini gejalanya itu tidak langsung dirasakan sama pasien kan? Enggak, ya agak lama ya. Penyakit kronis. Nah iya. Jadi biasanya udah masa inkubasinya itu lama banget, udah terbang. Jadi kusta ini juga bergantung dari sistem imun dari penderitanya. Jadi ada yang agak cepat-cepatnya juga nggak cepat-cepat banget tuh, dia nggak akut banget, jadi bisa sampai tahunan baru muncul gejalanya. Oh, jadi dia benar kronis penyakitnya. Iya. Penularannya itu bisa melalui sentuhan kulit yang erat dan lama, juga melalui droplet. Karena droplet itu apa dok? Tuh ada yang nanya loh. Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk droplet ini itu dari droplet itu dahak pasien. Dahak udara ya? Udara dari ingus pasien. Dari yang dibuang oleh pasien. Karena kan kustanya itu juga banyak di traktus respiratoris atas. Jadi dibuang pasien. Nah itu bisa bertahan lama di situ dan terhirup sama pasien atau kena kontak bakterinya. Tapi itu juga nggak gampang ya Bu Tia. Nggak langsung kayak juga. Jadi nggak kayak langsung ini ya dok, mungkin nggak kayak campak ya. Kalau campak itu misalkan dalam seminggu atau dalam beberapa hari dia langsung bisa tertular. Tapi kalau kusta ini agak lama ya. Maksudnya lama tuh sekitar berapa tahun, ada nggak sih dok waktunya itu kalau misal untuk menularkan itu terjadi ke gejalanya imun yang tadi Bu ya. Tergantung imunnya tadi, ada yang dalam jangka waktu bulan, berapa bulan atau berapa, terus bisa tahunan. Nah, yang kalaupun serumah misalnya Bu Dian ya, itu juga nggak otomatis akan terinfeksi. Tergantung imun tubuh masing-masing juga. Dari 95% itu bisa sembuh sendiri. Ada 5% yang kena, nanti dari 5% itu juga bisa sembuh sendiri. Yang kena itu rata-rata memang yang Nah oke, makanya dok, ini kalau kusta ini kan kalau saya lihat dan pengalaman saya dulu kan pernah di puskesmas, dan kan juga pernah di puskesmas. Nah, kalau di puskesmas pastinya ada program ya, program yang memang memegang kusta. Nah jadi kita mencari ininya, maksudnya penularannya itu pasti di sekeliling yang serumah dulu ya. Ya, yang serumah dulu, baru dari sekitarnya. Nah, biasanya kalau saya dulu puskesmas tuh ada pemeriksaan, ada program posyandu lansia, dan itu kader tuh dimanfaatkan banget ya. Jadi dilakukan kader, kalau ada tolong dibawa, nanti pasien diperiksa secara menyeluruh. Jadi diperiksa atasnya dulu, nggak langsung semuanya dibuka ya Bu Dianya. Jadi diperiksa atasnya dulu, baru setelahnya yang bawahnya. Biasanya begitu kalau di puskesmas.
misalkan ada satu keluarga nih yang kusta misalkan, itu harus seberapa besar maksudnya si yang di keluarga itu misalkan supaya tidak terkena kusta. Apalagi kan kata dokter tadi memang penularannya itu tidak segampang menular. Kalau kita imunnya bagus berarti bisa tidak terkena ya dok ya. Nah maksudnya harus pencegahannya tuh biar saya itu misalkan saya nih, misalkan ada bapak saya yang kena kusta, jadi saya harus bagaimana misalkan dengan bapak ini, apakah memang saya harus misalkan dipisahin rumah atau misalkan dipisahin cara makan atau gimana tuh? Oh enggak ya. Gimana tuh? Pasien-pasien kusta ini tidak boleh kita kucilkan. Oke, ya. Tidak kucilkan karena dia aja udah menderita dengan penyakitnya. Berarti harus ada dukungan sosial ya. kita tidak harus ada dukungan. Terus perlunya masyarakat dengan kusta ini dapat mendeteksi dini terhadap kusta ini. Jadi perlunya diagnosis yang cepat dan perlunya terapi yang cepat dan tepat agar kusta tidak makin melebar, tidak makin banyak kasusnya. Untuk pencegahan pada pasien kusta yang sudah terdiagnosis mungkin harus cepat diobatin dan tadi mungkin sentuhannya nggak begitu sering dulu. Berarti dibatasin ya. Kalau misalkan tapi ada tidak yang harus dihindari. Ya, Nah, oke. kemudian juga ventilasi rumah yang berhubungan dengan droplet tadi. Iya. Ya berarti kita tidak bisa mengucilkan apabila misalkan di keluarga kita tuh ada yang memang kena kusta kolera, tetapi kita membatasi mungkin ya dok ya, membatasi bagaimana maksudnya biar maksudnya tidak terlalu banyak kontak kulit dengan kulit dulu. Misalkan contohnya kan kalau memang handuk sabun memang kita pisah kan dok ya, nggak akan pindah itu jadi sentuhan kulit. Oh gitu, tidak Walaupun beberapa penelitian tuh belum secara pasti pindahnya, tapi dugaannya dua itu, sentuhan kulit yang lama dan erat dan droplet. Oh gitu ya, berarti memang droplet sama sentuhan kulit yang terus-terusan Erat ya, misalkan kayak menyusui, menyusui atau misalnya suami istri atau serumah. nah ya gitu. Droplet tadi jangan diabaikan gitu ya. Jadi kalau ventilasi rumah harus bagus, habis itu membuang dahak jangan sembarangan, atau ingusnya jangan sembarangan. Iya tuh sahabat RSUD Cilengsi, dan ternyata kusta itu jangan kita isolasi atau dibeda-bedakan ya, dikucilkan. Jadi sama aja berarti tidak cepat menularkan ternyata ya dok ya. Dan itu tuh perlu waktu yang lama juga ya dok ya. Misalkan kalau tadi sentuhannya sering bisa, berarti kalau misalkan memang kalau handuk sama sabun sama tempat minum atau dan lainnya mungkin masih enggak terlalu menyebabkan penularan yang cepat ya dok ya. Oke, tuh sahabat RSUD Cilengsi sudah tahu kusta atau lepra, bener nggak dok ya? Oh iya, mau sadar. Nah dok, maksudnya ini tadi kan sudah disinggung sedikit sama dokter tentang gejala ya. Gejala kusta itu misalkan kalau yang saya tahu dulu tuh ternyata kalau melihat untuk menegakkan diagnosa kusta itu sendiri kan lumayan tidak hanya misalkan hanya ini tidak kerasa langsung didiagnosa, enggak, ternyata memang panjang dan banyak tahapannya ya dok ya untuk menegakkan diagnosa kusta itu sendiri. Itu tuh apa aja dok, misalkan yang memang gejala sama tahapan untuk menegakkan diagnosis itu gimana dok? Jadi terima kasih Bu ya. Jadi gini, kalau untuk klinisi dalam mendiagnosis kusta, yang paling penting itu memang ada bercak merah, bercak putih yang berkurang rasa atau mati rasa, disertai dengan pembesaran saraf. Pembesaran saraf yang sering diperiksa di area nervus di area leher, nervus auricularis magnus, kemudian nervus ulnaris, oblique lateralis, dan nervus tibialis posterior. Nah itu memang perlu pelatihan ya. Iya,
tidak gampang ya ternyata Ya, mendiagnosa akustitis. pemeriksaannya. Makanya di puskesmas sendiri juga memang ada memang pemegang programnya. Itu dokter bisa dijelaskan nggak? Maksudnya kita satu-satu deh membahasnya, maksudnya biar sahabat sejati RSUD Cilengsi tahu nih maksudnya bercak putih itu kayak gimana? Apakah kayak panu? Apakah ada bedanya dengan panu gitu dok? Ya. Nah terus tadi juga ada bercak merah. Apa memang misalkan semua nanti pada takut nih sahabat sejati RSUD. Aduh ini ada bercak merah takutnya saya kusta kan? Enggak begitu ya dok ya. Jadi boleh minta penjelasan ya dok? Ya memang untuk kusta ini kan bisa disebut dengan the great imitator ya dok, ya Bu Dian ya. Jadi dia tuh banyak miripnya. Banyak miripnya dengan penyakit yang lain ya. Jadi untuk bercak putihnya itu memang berkurang rasa atau mati rasa. Jadi kalau dicubit itu nggak berasa. Nah, untuk kelainan saraf itu contohnya di bagian ujung-ujung jari itu nggak berasa, kaki juga nggak berasa. Oh maksudnya nggak berasa itu Sarafnya ya? nah, Berarti mana sarafnya, jadi nggak cuma bercak merah bercak putih aja. Disertai dengan berkurang rasa atau kerusakan sarafnya dan pembesaran saraf. Ditambah lagi diagnosis penunjang dengan bakterioskopi. Di RSUD itu ada pemeriksaan hasil tahan asam dan juga histopatologi. Kan kita ada apa namanya? histopatologi. Histopatologi itu Kita ambil jaringan kulitnya, kita periksa ke histopatologi. Kita kan udah ada dokter patologi anatomi. ya, oke. Juga untuk menunjang untuk kasus-kasus yang sulit. Iya. Dan untuk pemeriksaan klinis lainnya, untuk di lapangan mungkin kita periksa dulu area muka bagiannya. Oh jadi tetap muka dulu yang kita kan memeriksanya secara menyeluruh. oke. Kita lihat dulu dari wajah nih. Dari wajah biasanya tuh untuk tipe-tipe kita pelajari tipenya dulu ya Bu. Boleh. Kusta ini kan ada dua macam nih. Ada Pauci-Baciller, ada Multibaciller berdasarkan kriteria WHO. Nah biasanya kalau yang Pauci-Baciller ini yaitu lesinya 1 sampai 5. Nah Ada yang 1 yang single lesion, ada yang 2 sampai 5. Kemudian untuk lesinya kulitnya juga biasanya dia lebih asimetris dan rasa nggak berasanya itu lebih kentara dibandingkan yang multibaciller. Multibaciller lesinya banyak dan kadang-kadang simetris, kadang-kadang dia tuh udah nggak berasa atau hipoestesi. Untuk kelainan sarafnya yang pauci-baciller itu dia hanya mengenai area yang terkena. oh gitu. Nah kalau kita lihat pada pasien biasanya tuh pada wajah yang khas itu memang yang tipe multibaciller untuk area wajah. Oke. Itu khas biasanya ya. Biasanya pasien Kalau juga kita umumnya begitu periksa ya. pasien MH, pasien kusta itu Udah baru ngelihat Udah aja lihat, udah udah kelihatan, Bu, ada ya. ciri khas ya. Apalagi Iya. dokter udah dari jauh aja kayaknya udah kesana gitu. Karena udah ada agak lihat wajah tuh udah gimana tuh kelihatan. Dok? Apa membedakan wajahnya itu seperti apa tuh Dok? Biasanya kalau pada pasien kusta itu kita lihat dulu alisnya Bu dia. Alisnya kenapa nih alisnya? Karena alisnya itu udah berkurang rambut alisnya. Oh gitu. Jadi menipis. Bulu matanya juga menipis. Oh gitu. Untuk kasus-kasus yang berat, kadang-kadang hidungnya tuh ada deformitasnya, tulang kalonnya rusak, jadi bentuk saddle nose. Oh gimana tuh saddle nose itu? Kayak saddle sepeda. Jadi di sininya tuh agak mengecil. Oh gitu. Jadi kadang-kadang pada pasien kusta itu juga dia merasakan hidungnya itu sering tersumbat. Nah itu yang tadi karena mengenai daerah ratus respiratoris atas dan juga masalah deformitas hidung. Terus pada pasien yang multibaciller kita juga kadang melihat telinganya itu tidak rata. Tidak ratanya gimana tuh Dok? Jadi kayak rasa ada jonjot-jonjot gitu Bu Dian. Ada tidak rata untuk daun telinganya. Terus kita periksa sarafnya, lalu di tubuh kita lihat ada bercak merah atau bercak putih. Nah setelah kita lihat bercak merah bercak putih, kita lakukan pemeriksaan sensibilitas dengan menggunakan kampas dan jarum. Nah itu baru untuk sensitif untuk misalkan ini kerasa apa tidaknya ya Dok ya? Ya nanti dinilai ya terasa atau tidak. Nanti diminta pasien itu anestesi atau hipoestesi. Kalau hipoestesi kita oleh napas dia nggak bisa menunjukkan arahnya. Kalau anestesi dia nggak berasa sama sekali. Jadi
juga dengan sensibilitas nyeri atau dengan tusuk jarum. Oke, ternyata banyak ya dok ya. Tadi kan Banyak tipenya ada pemeriksaan. 2 ya. Dan tadi itu tuh sahabat sejati RSUD Cilengsi. Jadi bisa kita lihat ya untuk gejala-gejala kusta ini, maksudnya kita bisa melihat diri sendiri ya dok ya, maksudnya di muka atau misalnya ada kelainan kulit atau apa. Intinya kalau misalkan memang ada kelainan kulit atau apa, cepat memeriksakan diri ya. Walaupun itu misalkan nggak selalu harus ke arah kusta ya dok ya. Misalkan tadi apalagi kalau misalkan kata dokter alisnya, hidungnya dan telinganya. Nah itu tuh dok. Jadi kan tadi udah ngomongin tipe ya dok ya. Ada nggak sih stadiumnya? Maksudnya ada nggak sih kusta itu yang paling awal yang harus kita ngeh itu apa sih? Maksudnya gejala awal yang harus kita takut-takut ke arah sana. Ada stadiumnya nggak sih dok? Ada misalkan yang kusta yang memang udah parah, dia baru tahu kalau misalnya udah ngedrop atau gimana, ada nggak? Kalau stadium sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Itu hanya berupa tipe Pauci baciller dan multibaciller Oh gitu. tadi. Kalau Pauci baciller tuh seperti yang ada jelasin tadi, biasanya lesinya lebih sedikit karena imun tubuh pasiennya tuh lebih bagus. Oke. Kalau multibaciller berarti banyak basil tahan asam atau Mycobacterium lepreinnya di tubuhnya, makanya yang dikenai lebih luas, lebih banyak. Nah, ngomong-ngomong tuh kalau misalkan memang tidak ada gejala awal yang memang harus kita ke arah Ada kusta. gejala awalnya Apa? ya bercak putih, Iya, bercak putih merah sama yang itu ya. berkurang rasa dan mati rasa ini. Mm-mm. Udah diobatin macam-macam nggak sembuh-sembuh nih. Nah, Akhirnya itu gitu. dia. Saya udah ke puskesmas, sudah ke sudah ke klinik, nggak sembuh, sudah berobat ke dokter umum, nggak sembuh-sembuh dok. Udah diobatin itu masih ada. Nah itu Oh iya, harusnya berarti dari awal setiap ada bercak merah atau bercak putih yang berkurang rasa sama pasien, itu udah kita harus melakukan pemeriksaan sensibilitas. oh iya, ya itu yang tadi dikatakan mirip itu ya dok ya. Makanya biasanya gejalanya itu ya dari situ ya dok. Kok udah diobatin ke dokter umum, ke puskesmas, ke sini, berarti kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu barulah misalkan kita pemeriksaan ke lebih lanjut ya dok ya. Harusnya kalau pada pasien itu juga harus tahu dulu ya, kemudian ya dari dokter itu udah langsung ngomong, saya nggak berasa nih, tuh nggak berasa gatal, nggak apa, tapi benar nggak berasa. Itu dok, kalau yang saya lihat itu ya, saya itu pernah menemui beberapa kasus ya. Ada pasien yang memang pernah, biasanya kalau perempuan nih ngehnya, bisa kalau perempuan itu misalkan tadi sama dokter disinggung kan, misalkan di area wajah nih ada bercak ini ya merah ya. Kadang kan si pemeriksa juga mungkin di puskesmas atau dokter umum dan lainnya juga mungkin nggak bakalan, pasti akan menanyakan berasa apa enggak, biasanya gitu ya dok. Dan misalkan kadang si pasien juga kan nggak ada yang memang kita langsung coba bu periksa fisik, kadang enggak, dia nggak nurut untuk periksa kelanjutannya ya dok ya, biasanya gitu kan. Nah udah lama nggak sembuh baru dia mencari tahu. Ada pernah dok, saya pernah ada menemui di sini nih, dia begini. Jadi itu tuh, jadi sekitar ininya tuh dia tuh jadi di pinggir-pinggirnya tuh merah ya dok ya. Ada merah, banyak bu macamnya. Oh macamnya, itu gimana tuh dok? Ya kalau yang saya temuin dulu merah, di tengahnya tuh ada putih-putih. Nah emang ada beberapa bentuknya dok, gimana? Macam-macam bu dia, ada yang benar-benar putih datar semua. Oh kayak panu gitu dok, beda? Cuma kalau panu kan kita periksa terus. Oh, bedanya itu nih gini sahabat RSUD, kalau panu itu bedanya kalau biasanya kalau panu tuh gatal ya dok ya? Nggak gatal juga kadang-kadang dia. Oh, panu itu nggak gatal juga? Gatal, cuman kalau gatal kadang-kadang kalau berkeringat banyak, jadi gatal. Kalau kita kerok itu nampak sisi putih halus. Nah, kalau ke kusta ini enggak ya dok ya? Kalau di kerok tuh enggak ada? Enggak, jadi dia kayak kulit biasa aja. Nah, biasanya ukuran kalau kusta itu bisa lebih dari 1 cm. Oh, 1 cm. Kalau Diameternya maksudnya ya? Iya. Itu lumayan gede ya dok ya. Kalau panu kan kecil-kecil ya gini. Kecil dan banyak. Kalau kusta itu misalkan memang diameter putih datar, ada putih datar, ada merah datar, ada merah meninggi,
Ada yang pinggirnya aja kuning ibunya. Nah iya, saya itu pernah jadi nemuinnya. sponge out namanya. Jadi agak-agak yang tengah tinggi. itu normal aja kadang-kadang. Ada yang tengahnya memutih, ada tengah-tengahnya sewarna kulit. Ada yang menggigit-gigit kayak jamur jadinya Nah kesannya. iya, kayak jamur. Cuman kalau jamur biasanya kan diobatin biasanya agak Jamur gatal. gatal. Kalau ini nggak berasa. nggak berasa. Ya. Soalnya memang penyakit kulit itu agak-agak mirip ya. Itu saya juga nemuin dok satu lagi nih. Ada maksudnya kalau memang misalkan bisa dibilang berarti kan tadi hanya dibilang tipenya, nggak ada stadium 1 sampai. Tapi dok kalau misalkan memang dia sudah ada ke arah kusta, misalkan dia tidak diobatin itu bisa menjadi kelebihan yang memang parah nggak tuh dok? Ya, yang parahnya mungkin multibaciller ya bu ya. Nah, yang sering mengeluhkan banyak efek samping dari kusta itu yang multibaciller. Kalau polycibaciller ya area yang lainnya saja. Itu. Nah, yang sering bermasalah ke kita ini yang sering ke RSUD itu yang dengan reaksi kusta. Nah itu gimana tuh? Kalau bedanya reaksi kusta ini apa dok? Kusta kita itu selama pengobatan ya kemudian ya. Jadi Iya. reaksi kustanya ada yang belum pengobatan itu biasanya disebut fenomena Lucio. Dan kalau selama pengobatan itu ada tipe 1 itu reaksi reversal, ada yang tipe 2 reaksi erythema nodosum necrosum. Gambarannya berbeda. Kalau reaksi reversal biasanya itu yang merah, yang putih menjadi merah, yang merah yang datar bisa menjadi lebih tinggi, yang lesi lama bisa menjadi lebih luas, atau muncul lesi yang baru dalam jangka waktu yang singkat. Itu kadang-kadang pasien merasakan itu. Nah, ya kalau erythema nodosum necrosum dia muncul benjolan-benjolan merah yang nyeri. Tapi itu bukan berarti memang pengobatan kusta yang memang tidak diobatin ya, memang khas Itu yang diobatin. Jadi itu tuh termasuk reaksi imunologi dari pasien. Jadi ada yang bilang itu kalau misalnya kalau reversal itu lebih spesifik seluler, kalau yang erythema nodosum necrosum itu lebih ke kompleks imun. Bakteri-bakteri yang udah patah-patah itu mengeluarkan antigen, jadi antibodinya langsung muncul, akibatnya muncullah reaksi-reaksi NL ini untuk perlawanannya. Jadi biasanya berarti kadang kalau saya lihat ya lepra ini berarti kalau memang sudah pengobatan pasti ada reaksi efek samping. Enggak semuanya juga. Nggak semua juga yang ya. muncul reaksi. Jadi nggak Gitu banyak ya. juga. Soalnya kalau yang saya temuin gitu dok, ada memang pasien yang memang dengan lepra yang memang dia itu selalu muncul reaksi selama pengobatan dok. Nah misalkan dia itu mukanya itu jadi gosong dok. Saya pernah lihat. Nah itu gimana itu tuh efek dok? samping dari pengobatan dari penggunaan MDT. Jadi pengobatan lepra ini kan ada 2 sesuai tipenya tadi ya. Ada yang polycibaciller, MDT, BB. Yang multibaciller, MDT, MB. Nah itu obatnya bedanya tuh kalau di Hansen MB itu terdapat lamper atau clofazimin. Nah clofazimin ini efek samping obatnya itu memang membuat kulit pasien itu menjadi kehitaman atau kecoklatan, coklat banget gitu. Nah dia menyebabkan kadang-kadang spermata itu agak kekuningan. Nah itu makanya kemudian kelihatannya muka pasien-pasien itu menjadi lebih hitam. Tapi biasanya itu dok lama apa enggak tuh? Nanti hilang lagi tuh setelah selesai pengobatan. Itu efek sampingnya reversible. Nah itu dok akan beda nggak dok ya, misalkan kalau yang tadi ya tipe 1 sama tipe 2 itu pengobatannya itu beda? Reaksi kusta. Pengobatannya Reaksi kusta itu pengobatannya memang untuk saat ini di RSUD Cilengsi kita memakai kortikosteroid sistemik yang masih sama dengan dosis secara prednisone 40 per 2 minggu, diturunkan tapering off menjadi 30, jadi 20, jadi 15, 10 dan 5. Namun ada pengobatan NL ini beda, yang tipe 2 erythema nodosum necrosum itu menggunakan lamprein tadi bu. Tapi sayangnya
obatnya susah untuk didapatkan. Iya iya. Kita pakai protective system ini. Oke. Nah ya teman-teman, biasanya ini orang puskesmas ya yang memang yang pemegang program Pusta yang memang suka biasanya ada program obat dari dinas itu ya dok ya. MDT ya, biasanya MDT. Nah makanya untuk sahabat sejati RSUD Cilengsi, kalau memang misalkan ada sanak, saudara atau tetangga yang memang apapun itu gejalanya tetapi yang berhubungan dengan kulit, untuk disarankan untuk cepat-cepat berobat. Dan takutnya memang dia terkena kusta, kan kita nggak tahu ya dok ya, misalkan apalagi misalkan bisa nggak dok kalau misalkan mungkin dijadikan acuan kalau misalkan dalam satu keluarga itu memang misalkan ada yang kusta, itu akan pemeriksaannya akan lebih diprioritaskan mungkin ya dok ya. Kalau untuk keluarga kusta, keluarga dengan pada pasien kusta itu ada pemeriksaan khusus sebenarnya Bu ya, itu dengan pemeriksaan serologi. Jadi semua kalau melakukan penelitian biasanya ya. Gitu ya dok. Atau laporan kasus biasanya diperiksa, tapi karena biayanya mahal ya Bu ya. Gitu. Jadi beda ya pemeriksaannya sama yang memang apalagi dia yang di keluarga ini ternyata dia belum punya gejala, jadi subklinis. Jadi itu pemeriksaan serologi, pemeriksaan anti PKL1 itu biasanya teknologi politik 1. Itu pemeriksaan ada di beberapa tempat khusus sih. Kalau nggak salah dulu saya pernah waktu masa PPDS itu pernah mengirim pasien ke Surabaya, tapi nggak tahu sekarang ya kalau udah jarang dilakukan. Dari Rumah Sakit Sinantala ya, yang di Tangerang, Sinantala ya. Itu beda lagi ya pemeriksaan. Tapi tetap aja kita periksa kalau ada bercak putih yang kalau yang lebih kelihatan. Nah kalau ada keluarga yang kena juga, jadi kita lebih mengarah ke sana. Oke. Nah berarti sahabat RSUD Cilengsi, jadi ternyata kalau kalau memang misalkan di keluarga itu ada yang memang terkena lepra, berarti kita harus lebih hati-hati untuk meningkatkan satu tadi imun ya dok ya. Apalagi misalkan sudah ada memang salah satu gejala misalkan bercak putih ataupun apa, dan tadi dokter Silvi bilang ada memang pemeriksaan khusus yang untuk mendiagnosa untuk si keluarga itu ya dok ya. Tetapi dan ternyata mahal katanya harganya. Tapi dok ada nggak sih tips khusus, maksudnya gini dok, saya di keluarga ada yang kena lepra, apa sih yang perlu ditingkatkan misalkan pola hidup sehari-harinya untuk memang misalkan biar tidak terkena lepra sendiri gitu dok, ada nggak? Kalau misalkan memang kalau saya lihat pengobatan TB misalkan ada untuk profilaksisnya, atau misalkan apakah ada nggak di lepra sendiri, apa ada obatnya untuk pencegahan, apa memang hanya untuk meningkatkan pola hidup sehat sehari-harinya aja? Gimana? Kalau pada pasien modus kanker itu nggak ada ya. Kayak ada terapi pencegahan ya. Oke. Ya mungkin ventilasi rumah lebih bagus lagi. Habis itu mungkin kepadatan dengan tetangga, maksudnya padat-padatnya rumah samping kiri kanan. Kalau terlalu padat kadang-kadang kan sirkulasi udaranya. Mungkin ya imun tubuhnya dibagusin. Ya. Dan kalau memang ada keluarga yang curiga ke arah sana, langsung dimintai untuk berobat biar tidak menularkan. Deteksi dini itu penting banget. Oke, ya berarti tetap aja ya, mau ada keluarganya yang sakit ataupun tidak, berarti memang untuk kesehatan lingkungan rumah itu sendiri berarti memang harus sehat ya. Misalkan ventilasinya harus sesuai, misalkan tidak padat. Kalau misalkan memang padat, memang udah keadaannya padat, berarti kan apa nih? Berarti ventilasinya dari atas dong, apa dari mana gitu? Dropletnya tadi. Nah itu ya. Dan berarti intinya untuk kebersihan rumah juga itu harus selalu dijaga kan dok ya. Misalkan dan itu tadi misalkan karena memang tergantung imun tubuh ya dok ya, tadi tergantung imun tubuh, berarti memang pola hidup sehari-harinya tuh harus memang diperbaiki ya dok ya. Tahu kan
sahabat RSUD Cilengsi, pola hidup sehari-harinya apa? Iya, banyak ya ternyata ya dok ya. Nah, ini ilmu promosinya saya keluar nih dok. Kalau pola hidup sahabat RSUD Cilengsi, pola hidup sehari-hari yang sehat itu satu misalkan ya istirahat yang cukup, makanan juga yang bergizi seimbang ya dok ya. Olahraganya jangan lupa, istirahatnya jangan lupa, dan tidak merokok. Dan tentunya kalau memang ada gejala kesehatan yang memang dirasakan, cepat-cepat harus memeriksakan diri ke tempat layanan kesehatan terdekat. Oke, gimana nih Mas Lutfi, ada nggak yang bertanya lewat WA? RSUD Cilengsi belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut lagi bertanya sama dokter nih. Dok, kita kan waktunya kurang lebih 1 jam sih dok, jadi masih ada waktu ya dok. Nah, misalkan tadi itu saya nanya seputar RSUD Cilengsi aja dok, apakah ada nggak kasus di RSUD Cilengsi ini yang memang berobat ke kita tentang kusta sendiri? Kalau paling yang pertama itu mungkin untuk diagnostik ya Bu. Nah, ada beberapa yang rambutan untuk definisi di fase 1. Oh, jadi dirujukan ya dok ini Ya, kan? dirujukan kita, nanti kita saya periksa lagi. Kalau memang curiga ke arah sana, saya lakukan pemeriksaan bakterioskopi dengan pemeriksaan DNA tadi. Kemudian kalau memang masih melanjutkan lagi, biasanya saya kirim ke histopatologi. Saya sama dokter Ani. Kita kirim ke histopatologi. Tetapi intinya di kita ada untuk tahapan pemeriksaan. Tadi dengan reaksi apa? Tadi apa? Bakterioskopi. Bakterioskopi ya. Berapa lama tuh dok itu bisa keluar hasil atau bisa? 1 hari bisa. 1 hari bisa ya. Cuman ya kadang ditunggu kan, ya pembacaan pewarnaan kan agak lama. Pasti ada waktunya ya dok. Ada waktunya, bisa juga mungkin konfirmasi dengan dokter. Misalnya kalau pasien datang Sabtu, konfirmasi bisa sampai Senin. Bakterioskop kalau misalnya histopatologi itu agak lama, agak ribet untuk pewarnaan. Tapi itu nanti di luar kan, kita nggak di sini. Histopatologi di sini. Kan ada. Oh iya, kan kita udah ada ya patologi anatomi. Oke. Kalau kan bisa ke histopatologi dikirim. Iya. Untuk sahabat RSUD Cilengsi, apalagi di Paskes pertama nih, apalagi kita itu dok di sekitar Bogor Timur ini kita kan ada 17 puskesmas di sekitar kita nih, kita kasih informasi. Makanya untuk yang memang masih ragu untuk menegakkan diagnosa di Paskes pertama, nah bisa nih dirujuk ke kami ke RSUD Cilengsi karena kita memang ada pemeriksaan tentang tadi dok bakterioskopi sama histopatologi. Oke. Kemarin juga ada kasus reaksi kusta itu tadi Bu. Oh iya, dan kalau misalnya derajat berat banget sampai mengganggu aktivitas pasien, biasanya kita rawat. Nah iya, dan mungkin apabila memang misalkan di fase 1 sudah bisa ditangani dan diberikan obat sama pemegang program kusta tentunya. Nah kalau memang misalkan ada reaksi kusta itu sendiri, untuk misalkan memang yang dirasakan pasien itu seperti apa dok? Apa memang misalkan dia biasanya kalau minum obat tuh ada mual, ada muntah, ada lemes, apa gimana tuh dok? Untuk reaksi kusta, untuk reaksi kusta sendiri. Kusta tuh yang cerita pertama itu mungkin pasien merasa demam dulu Bu ya. Oke, demam. Dan nggak turun-turun, berulang-ulang. Paracetamol masih demam. Nanti kadang-kadang itu yang kalau yang ringannya dia tanpa disertai nyeri saraf. Kalau yang beratnya disertai nyeri saraf. Kalau yang berat juga kadang-kadang muncul udah peridia. Dan biasanya kalau memang nyeri saraf itu pasien tuh nggak boleh beraktivitas sama sekali, benar-benar harus istirahat. Makanya kalau yang berat kita sarankan untuk dirawat. Iya. Jadi benar-benar istirahat total. Nanti kalau misalnya kita rawat, kita kasih demamnya, kita kasih corticosteroid sistemik, dan keadaan udah membaik, kita pulangkan. Itu Bu dia. Nah berarti untuk sahabat-sahabat di fase 1, apalagi di 17 puskesmas daerah Bogor Timur, apabila misalkan
mendapatkan pasien yang memang ada reaksi kusta, boleh biasanya kita langsung ke IGD ya. IGD kita kadang-kadang saya lihat di puskesmas juga udah ada menterapi untuk reaksi. Iya, pasti ada karena saya lihat sih pemegang programnya itu sendiri ya dok. Iya, saya beberapa pasien udah dikasihkan prednison. Iya, iya. Nah kalau misalkan memang ada reaksi kusta, boleh langsung ke IGD Residensi Lansia untuk menangani layanan selanjutnya, biasanya untuk perbaikan KU-nya ya dok ya, kondisi umumnya biar. Ini dok ada yang bertanya nih dok nih, ada pengaruh makanan nggak untuk biar tidak terkena kusta katanya dok tuh, gimana tuh dok, ada nggak sih makanan yang memang harus dihindari katanya dok gitu, gimana? Ini pertanyaannya dari daerah mana nih? Ini sih bukan dari Vaskes ya dok, mungkin dari memang awam. Silakan dok untuk menjawab. Untuk makanan itu nggak ada, mungkin nggak ada ya? Nggak ada lewat makanan. Jadi untuk makanan yang pencegahan kusta ya mungkin makanan yang bergizi tadi Bu Dianya. Oh untuk iya, mengeluarkan beli makanan, alat makan, handuk itu enggak. Oke tuh, udah langsung dijawab ya dengan Ibu siapa nih? Dengan Ibu Eni udah langsung dijawab ya. Jadi kalau makanan sendiri memang tidak ada pembatasan makanan yang harus dicegah. Takutnya misalkan makan ikan asin menyebabkan gatal, itu beda lagi sakitnya ya dok ya, itu alergi. Bukan karena kustanya, bukan misalkan semua makanan tidak ada yang memang menyebabkan kusta ya dok ya. Dan mungkin ya harus ingat tadi, apapun sakitnya, apapun gejalanya, tetap aja pola hidup sehat sehari-harinya harus langsung atau selalu dijaga ya dok ya. Oke dok, kita 15 menit lagi, nggak terasa kan dok, 1 jam. Oke dok, ada satu lagi pertanyaan mungkin dok. Saya pernah ada kasus yang memang kita datang ke RSUD Cilengsi ini dok, seberapa banyak dokter kalau tadi dokter menangani yang rawat jalan, maksudnya ada beberapa atau misalkan dalam 1 bulan itu selalu ada, atau memang misalkan kadang-kadang ke IGD itu tersendiri ada? Oh, ke poli itu selalu ada. Selalu ada, berarti kita punya pasien pasti ada selalu ya. Dan itu biasanya sudah ditangani di fase 1 ya dok ya? Ada yang baru untuk diagnostik, ada yang sudah diobati di puskesmas, sudah ada juga. Soalnya saya udah pernah dok kalau nggak salah masih bulan kemarin ya. Memang kalau yang saya tahu kusta itu pasti pengobatannya itu per wilayah. Kalau misalkan memang di wilayah Bogor, dia akan ditangani dengan wilayah dinas Kabupaten Bogor. Ya. Nah makanya kemarin pernah kita ada satu kasus yang memang dia wilayah Bekasi, tetapi kustanya yang memang tidak diobati. Dokter atau pasien dokter Anik yang dulu pernah ada yang yang dirawat di Leka, tetapi ininya udah semuanya. Itu nggak diobatin fenomena lisio ya waktu itu ya. Nah itu apa tuh dok? Gejalanya itu seperti apa kalau biasanya ada beberapa pasien yang belum diobatin, mungkin tidak terdeteksi dari kuman kusta Mycobacter pemphigonia tuh beradanya itu di pembuluh darah perifernya, jadi dia tuh menyebabkan reaksi yang akibatnya pembuluh darahnya jadinya bermasalah atau rusak, akibatnya perdarahannya nggak ada, jadi muncullah purpura atau luka laserasi atau lupus di area yang diperdarahinya. Jadi muncul luka-luka. Kalau kemudian ingat dulu tuh kasusnya kan dia luka-luka tuh di kaki, di semuanya. Pas kita lihat, kalau kita udah terbiasa periksa pasien lepra kan, kita lihat dari wajah tuh udah kelihatan ini pasien lepra nih. Kemudian kalau luka-lukanya tuh karena fenomena Lucio reaksi kusta yang belum diobatin. Gitu. Ada beberapa penelitian itu, ada beberapa peneliti yang bilang kalau fenomena Lucio itu termasuk tipe 2 tadi Bu. Jadi itu tuh masuknya tipe 2, tetapi yang memang tidak terdeteksi, atau memang misalkan bisa saja dok dia sudah tahu kena lepra tetapi dia mungkin tidak diobatin, bisa saja ya. Terus jadinya, nah kalau tidak diobatin nanti catatannya tadi Bu ya, jadi bisa menjadi mutilasi, bisa menjadi deformitas, namanya tangan. Nah iya makanya itu dok, kalau
yang gejalanya memang tangannya jadi tidak ada, dikit-dikit mutilasi ya, sedikit-sedikit habis gitu ya. Karena kerusakan sarafnya akibatnya atau terdapat atrofi otot di bagian telapak tangan. Nah, kalau kita lihat telapak tangan pasien itu lebih datar dan lebih kecil gitu ototnya. Terus bentuk jarinya juga menjadi deformitas, tidak seperti awal. Ada juga kalau ternyata ada rusak saraf radialis tuh ada hand drop, jadi kan tangannya gini aja, nggak bisa gini aja. Saya pernah dapat kasus tuh anak kecil tuh udah foot drop, jadi udah rusak saraf radialisnya, jadi kakinya tuh saya nggak tahu ya saraf yang mana waktu itu rusak, cuman kakinya tuh jadi foot drop, jadi kayak pasien stroke kakinya jadi lemah. Jadi gitu. lemah, jadi dia kayak gini aja ya. Iya. Oh iya, makanya tuh ternyata Jadi memang perlu deteksi dini supaya nggak terjadi tidak terjadi kecacatan. Makanya tuh sahabat RSUD Cilengsi perlu deteksi dini untuk memeriksa kelainan kulit apabila ada gejala-gejala apapun itu, mudah-mudahan tidak ke arah lepra ya. Karena kalau memang sudah tadi menjadi yang tipe 2 dan memang tidak diobatin kan itu bisa menyebabkan banyak kan ya gejalanya ya dok ya. Dan mata juga bisa catat tuh, mata juga bisa catat banyak, visusnya jadi berkurang ya. Bisa menyebabkan kebutahan atau kelopak matanya tuh nggak bisa menutup. Ternyata memang kemana-mana itu jadi kemana-mana. Dan kalau saya lihat kemarin gejalanya berbau juga ada nanaknya gitu kan, kalau memang misalkan dengan infeksi sekunder. Itu jadi dia itu bisa. Nah sahabat RSUD Cilengsi, jadi kalau memang misalkan kusta sendiri apalagi dia udah terkena infeksi sekunder itu bisa menyebabkan gejala yang lebih berat ya dok ya. Baik dok, aduh nggak kerasa nih waktunya kita udah 1 jam. Oke dok, karena memang misalkan di waktunya sudah deg-degan ya Bu deg-degan, makanya tenang aja dok, kita ngobrol santai tetapi bermutu. Jadi dok, karena kita waktunya sudah habis, untuk sahabat RSUD Cilengsi tetap follow IG RSUD Cilengsi dan jangan lupa karena sekarang itu waktunya jam 10, jadi pasti sahabat sejati RSUD Cilengsi ada yang memang aktivitasnya penuh, makanya yang memang menonton juga agak lumayan sedikit, tetapi jangan khawatir kalau misalkan memang yang penasaran tentang apa sih penyakit kusta, tenang saja, kita akan ada link yang akan dibagikan, nanti bisa lihat ulang ya. Oke dok, kita ulang lagi untuk jadwal poli kulit sendiri itu untuk di hari apa aja, silakan dok, biar sahabat sejati RSUD Cilengsi tahu nih, aduh saya harus kapan ya berangkat ke RSUD, takutnya dokter kulitnya nggak ada. Silakan dok. Poli kulit dan kelamin di RSUD Cilengsi itu kita ada 2 dokter kulit, jadi ada dokter Ani dan satu lagi saya dokter Silvi. Untuk Savia jadwalnya Senin, Rabu dan Sabtu, untuk dokter Ani Selasa, Kamis dan Jumat ya. Oke, jadi perlu diketahui sahabat RSUD Cilengsi, jadi untuk dokter kulit sendiri kami ada 2 dokter dan kita full dari hari Senin sampai Sabtu, jadi jangan khawatir untuk konsultasi ke RSUD Cilengsi. Dan kalau memang misalkan dari fase 1 dari puskesmas misalkan mau merujuk, boleh langsung ke RSUD Cilengsi atau melewati tahapan-tahapan selanjutnya dok ya. Oke dok, alhamdulillahirobbilalamin, untuk hari ini materi kusta kita sudah selesai dan mungkin kita kalau kurang ya Bu Dian. Tenang aja dok, kalau memang nanti kurang bisa hubungi Bu Dian aja. Oke. Nah untuk sahabat RSUD Cilengsi, nah karena waktu kita terbatas, jadi tenang aja kalau memang misalkan ada yang masih mau bertanya, boleh ya nanti ke WA Japri kami, atau misalkan bisa langsung di
IG kami, boleh berkomentar dan lain-lain. Tetapi kalau menurut saya tadi kita menjelaskan tentang kusta udah panjang dan lebar, dan kalau menurut saya sih udah sangat cukup. Dan tentunya ya untuk menghindari penyakit kusta yang dirasakan sama sahabat RSUD Cilengsi, jangan lupa untuk deteksi dini ya dok ya, deteksi dini dan meningkatkan pola hidup sehat sehari-harinya. Baik, saya Dia Dewi Anggraini sebagai host dan Dr. Silvi, kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan materi hari ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa follow IG RSUD Cilengsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih dokter.